kaki ibuku, Liu Yun. Biarpun fisik ayah dan ibu terbilang bugar, tetap saja mereka sudah berumur, apalagi habis melewati pertarungan sengit begitu. Badan mereka pasti pegal-pegal semua. Pijatan Liu Mengqianxi memang bukan kelas profesional, tapi lumayan banget buat melemaskan otot, bikin jauh lebih rileks. Tuan. Pas lihat aku masuk, Liu Mengqian langsung menyapaku dengan sebutan Tuan. Manis sekali. Gadis ini benar-benar penurut. Sepertinya instingku nggak salah. Lin Tong dan Liu Mengqian, dua orang ini benar-benar layak buat kubimbing lebih jauh. Begitu di dalam, Ao Qing langsung melepaskan gandengannya dari lenganku, dan berlari kegirangan menghampiri ayah. Sambil mengobrol, dia dengan bangga mengeluarkan buah bedah dari balik bajunya, lalu memamerkannya di depan mata ayah. Ini buah bedah tipe Paramecialo. Ayah kan dokter bedah, pasti bakal suka banget sama kekuatannya. Waktu melihat buah bedah itu dikeluarkan, jantung Liu Mengqian langsung berdegup kencang. Tapi dia buru-buru menenangkan diri, dan lanjut memijat kaki ibuku dengan telaten. Meski batinnya bergejolak hebat, dia semakin bersyukur dengan keputusannya berpihak padaku. Beda sama ayah, dia malah biasa saja. Wajar sih, ayah kan gak pernah nonton anime One Piece. Diambilnya buah itu dari tangan Ao Qing, lalu diperhatikannya lekat-lekat dengan rasa penasaran. Buah bedah ini, kalau dimakan bisa buat mengoperasi orang. Tapi kan ayah memang sudah bisa membedah. Apa bikin hasil operasinya jadi lebih presisi? Buah beda ini bisa menciptakan sebuah ruang khusus. Ya, kalau sudah masuk di dalam ruang itu, ayah bisa memotong apa saja sesuka hati. Dan juga bisa teleportasi di sini. Penjelasan Ao Qing terdengar agak berantakan. Melihat ayah masih kebingungan, dia pun mencarikan video tentang buah operasi. Ao Hai semakin takjub. Wah, buah iblis ini benar-benar ajaib ya. Tapi, ayah kan sudah tua. Buah ini mending buat kalian berdua saja. Kalau ayah dan ibu makin kuat, aku juga bisa lebih tenang mengurus urusanku sendiri. Kalau tidak, aku bakal kepikiran rumah terus. Yah, aku sengaja ngomong begitu. Mendengar hal itu, ayah akhirnya berhasil diyakinkan. Sebagai orang tua, mereka sama sekali tak ingin menjadi beban bagi anak-anaknya. Begitu ayah menggigitnya. Rasa yang sangat tak enak langsung menyebar di dalam mulutnya. Ao Yue melihatnya mengenyitkan dahi, dan buru-buru menjelaskan. Buah iblis itu memang rasanya tidak enak. Jangan sampai dimuntahkan ya. Jangan dikunyah, langsung telan saja. Cukup makan satu gigitan kok. Sekarang, coba rasakan kekuatan buah iblis di dalam tubuhmu. Coba lihat apa ayah bisa menggunakannya. Ayah pun menurut, dan mulai mengikuti aliran kekuatan di dalam tubuhnya. Dia mengangkat tangannya perlahan. Dan whoosh, sebuah kubat transparan langsung muncul di sekelilingnya. Dia melirik ke arah kain pel yang tak jauh darinya, lalu memusatkan pikirannya. Dan dalam sekejap, dia bertukar posisi dengan kain pel itu. Melihatnya, aku dan Ao Qing kegirangan. Coba kemampuan memotong segala benda. Yah. Ayah lalu mencabut pisau militer yang biasa dipakai untuk menebas zombie. Dia mengayunkannya ke arah meja. Krek. Meja itu seketika terbelah dua. Seakan terbuat dari kertas tipis. Ao Qing melompat kegirangan ke depan ayah. Ayo ya coba potong badanku. Pintanya antusias. Ayah cuma bisa geleng-geleng kepala. Meski sudah mendengar penjelasan putrinya soal buah operasi, tapi mendengar permintaan minta dibelah begitu, rasanya tetap saja aneh. Jangan deh. Ayah belum terlalu lancar mengendalikannya. Nanti kalau kamu terluka sungguhan gimana? Ao Qing tak mau dengar. Tapi, tak peduli seberapa keras dia merengek, ayah tetap tak tega membelahnya. Kurasa, kita harus pergi ke tempat lain untuk mencobanya. Kalau kita menemukan lebih banyak buah iblis, kita pasti bisa menguasai kota K. Adikku memang benar, dia memang punya kemampuan untuk itu. Kalau cuma berkembang di kota bawah saja, wah, itu sayang sekali potensinya. Usulan Ao Qing sukses membuatku tergiur. Saat ini, masih banyak buah iblis yang belum ditemukan. Atau, saat ada pengguna kekuatannya mati, buah iblis mereka akan muncul kembali. Dan belum didapatkan oleh orang lain. Kalau aku bisa memanfaatkan kesempatan emas ini, dengan memanfaatkan bakat pelacakan Ao Qing untuk mengumpulkan lebih banyak buah iblis, ini tak cuma akan mendongkrak kekuatan keluarga kami, tapi juga jadi aset sumber daya yang luar biasa berharga. Di masa depan nanti, saat umat manusia sudah terbiasa dengan dunia yang hancur ini dan mulai bangkit di tengah kiamat, berbagai faksi besar pasti akan bermunculan. Meski diriku ini cukup kuat, aku masih belum punya kekuatan untuk menaklukkan seluruh dunia. Nah, buah-buah ini nantinya bisa kujadikan alat tukar, bisa untuk mendapatkan barang yang paling kubutuhkan, atau memikat para petarung hebat, menjadikan mereka sebagai bawahanku. Tapi di sisi lain, keselamatan keluargaku adalah hal yang selalu mengganjal di hatiku. Xiao Hao, kau tak perlu cemas. Sekarang kan ayah juga sudah punya kekuatan buah iblis. Ditambah lagi, ada Nona Liu dan Kalinnya membantu. Kami pasti baik-baik saja. Ayah janji akan menjaga ibumu dengan baik. Kata ayahmu benar. Kalian fokus saja kerjakan apa yang harus kalian selesaikan. Dengan semua bantuan yang kamu berikan ini, kami sudah sangat sanggup bertahan hidup di dunia yang hancur ini kok. Bos tenang saja. Kami akan menjaga ayah dan ibu dengan baik. Aku lumayan terharu menyadari betapa hebatnya kedua bawahanku ini. Baiklah, kalau begitu, aku titipkan ayah dan ibuku pada kalian berdua ya. Aku akan mentransfer 400 poin lagi untuk masing-masing dari kalian, biar kekuatan kalian bisa meningkat lebih cepat. Karena usulan adikku sudah disetujui, kita harus segera melaksanakannya. Setelah itu, aku menghabiskan 10 poin melalui ruang karunia dewa untuk membuat grup obrolan. Lalu aku memasukkan ayah, ibu, adikku, Lin Kui,
dan Liu Mencian ke dalamnya. Dengan begini, meskipun aku pergi, aku tetap bisa ngobrol dengan keluargaku kapan saja dan tahu keadaan mereka. Setelah menyelesaikan semua ini, aku membawa Ao Qing pergi dari rumah. Kami naik truk besar yang diparkir di depan pintu dan pergi keluar kota. Urusan arah, aku serahkan padamu. Ya, kamu kan tikus penemu harta. Walaupun kamu tidak bisa merasakan adanya harta karun, instingmu pasti tetap berguna. Ayo kita pergi ke ibu kota provinsi di sebelah barat. Penduduk di sana lebih banyak dan kotanya juga besar, jadi peluang munculnya buah iblis pasti akan lebih besar juga. Mengikuti insting si tikus penemu harta, aku menyetir ke arah barat kota. Di jalan, sesekali kami turun untuk bertarung habis-habisan. Setelah tenaga kami habis, kami kembali ke truk, melanjutkan perjalanan sambil beristirahat. Tapi, pakai truk besar pada akhirnya memang kurang praktis. Ao Hao merasa kita tetap butuh mobil off-road. Setelah masuk ke ibu kota provinsi, kami terus melaju lurus ke arah barat. Jumlah zombie di sini benar-benar 100 kali lipat lebih banyak daripada sebelumnya. Ditambah lagi, ada tentara yang membasmi para zombie secara terorganisir di sini. Suara tembakan dan meriam saling bersahutan, memukul mundur kerumunan besar zombie. Tapi, kecuali bagian inti mereka hancur berkeping-keping, para zombie itu tetap bisa bergerak bebas. Dan truk besarku ini juga ikut dicegat oleh pihak militer. Ada operasi militer di depan. Kendaraan dilarang melintas di sini. Di arah sana, ada tempat perlindungan yang dibangun semalaman. Area sekitarnya dijaga ketat oleh pasukan kami. Tempat itu dijamin aman. Di sana juga ada jatah makanan dan air yang dibagikan secara rutin. Terima kasih. Pemerintah memang sedang berusaha keras untuk menghentikan bencana ini. Sayangnya, bencana ini tidak bisa dilawan hanya dengan peradaban manusia. Aku tidak pergi ke tempat perlindungan sesuai arahan tentara itu. Sebaliknya, aku memutar balik truk ini dan memilih untuk mencari jalan memutar. Hah, sekarang kita juga tidak punya tenaga untuk mengurus begitu banyak hal. Kami menyetir kembali ke persimpangan jalan tempat kami datang sebelumnya. Setelah melaju ke arah utara sekitar 7 atau 8 km, kami kembali mengarah ke barat. Daerah ini belum dikepung oleh pihak militer. Zombie-zombie di sini masih merajalela. Sesekali, terlihat orang-orang yang memanfaatkan bangunan untuk bertarung melawan para zombie itu. Setelah menggunakan segala macam cara untuk membunuh zombie, mereka langsung lari bersembunyi kembali ke dalam rumah. Setelah beristirahat, mereka akan keluar lagi untuk mencari celah membunuh zombie. Semua orang benar-benar memutar otak agar bisa bertahan hidup di kiamat ini. Tapi, aku menemukan sesuatu yang jauh lebih bagus. Mobil ini. Sebuah mobil off-road. Ini setara dengan kendaraan tempur sipil. Ya, walaupun sayangnya tidak dilengkapi sistem navigasi sama sekali. Ini benar-benar mobil impianku. Tampak seorang pemuda membuat lubang di pintu mobil taktis itu. Lalu dia masuk ke dalam dan menjulurkan sebuah tombak panjang untuk menusuk zombie yang menyerang. Walaupun sulit mengenai kepalanya secara langsung, tapi dengan sedikit kesabaran, dia perlahan bisa membunuh beberapa zombie. Aku memarkir truk besarku di sebelah mobil taktis Dongfeng itu, lalu melompat turun bersama Ao Qing. Wujud manusia naga, aktif. Tongkat bisbol yang tebal dan berat ini benar-benar tidak terkalahkan. Tongkat ini sangat enak dipakai. Meskipun aku sebenarnya sudah punya cukup poin untuk ditukar dengan pedang yang tajam, aku tetap lebih suka memakai tongkat ini. Pemuda yang bersembunyi di dalam mobil itu, saat melihat ada truk besar yang tiba-tiba berhenti di sebelahnya, jantungnya langsung berdegup kencang. Astaga, itu kan si bos naga biru. Apa bos naga biru juga mau merampokku? Hahaha, saat dia masih sibuk dengan pikirannya sendiri. Aku sudah selesai menghabisi semua zombie di sini, lalu mengetuk kaca jendela mobilnya. Pemuda di dalam kendaraan lapis baja itu membuka pintunya dengan sangat hati-hati. Dia tahu persis, kalau si bos naga biru ini mau, dia bisa menghancurkan mobilnya dengan sangat mudah. Jadi, lebih baik kau kerja sama saja. 1 unit truk ditambah setengah box penuh solar. Untuk ditukar dengan mobilmu ini, 1 truk dan setengah box solar. Ditukar dengan mobil tempurku. Kukira dia mau langsung merampokku. Tak kusangka, dia malah ngajak barter. Lagi pula, setelah ganti mobil, truk itu takkan bisa kubawa pergi. Lebih baik kujadikan alat barter saja. Soal solarnya, toh aku juga tak bisa bawa semuanya. Anak ini tidak bodoh, dia langsung paham apa niatku. Wah, dia benar-benar cari untung tanpa modal. Ya. Bang, aku tak minta apa-apa, tolong bawa aku ikut denganmu. Mobil ini kuberikan gratis buat abang. Setelah hampir 2 hari bertahan hidup di kiamat ini, dia sudah benar-benar paham betapa mengerikannya dunia sekarang. Kalau ada orang kuat begini, masa ia tidak dimanfaatkan? Aku sampai kehabisan kata-kata. Muka badak juga anak ini. Aku masih ada urusan, jadi tak bisa membawamu. Begini saja. 30 poin ini sudah cukup buatmu menukar metode kultivasi haki 3 warna. Bos, ajak aku dong. Aku pernah belajar cara bertahan hidup di alam liar. Aku bisa melakukan banyak hal. Bawa aku ya, bos. Dia memang seorang penggila teori kiamat. Sampai-sampai sengaja memesan mobil lapis baja tebal ini, dan menyiapkan peralatan bertahan hidup yang super lengkap. Bos lihat kan, mobil modifikasi ini. Dan semua perlengkapan itu, aku yang siapkan sendiri. Aku sungguh bisa banyak membantu. Aku masih ada urusan. Mustahil aku membawamu. Tapi, aku bisa membantumu membersihkan zombie-zombie di vilamu ini. Dengan 30 poin untuk menukar metode kultivasi haki itu, kau juga bisa pelan-pelan bertambah kuat sendiri. Meskipun pemuda itu gagal ikut denganku, tapi bisa mendapatkan metode kultivasi haki juga sudah sangat lumayan. Setidaknya, dia jadi punya modal kuat untuk benar-benar bertahan hidup di dunia kiamat ini.
Aku dan Jiao Qing lalu membawa pemuda itu masuk ke vilanya. Lalu membantai habis semua anggota keluarga dan anjing peliharaannya yang sudah berubah menjadi zombie. Berlatihlah yang rajin. Kau pasti bisa menjadi orang hebat di dunia yang hancur ini. Bos. Namaku Ling Tian. Boleh aku tahu siapa namamu? Kalau nanti aku ingin mencarimu. Kemana aku harus pergi? Anak ini sungguh keras kepala ingin mengikutiku. Tapi, tak ada salahnya juga ku beritahu. Kalau dia memang punya bakat, nantinya bisa juga kurekrut jadi bawahanku. Namaku Ao Hao. Markasku ada di kota Bian. Kalau kau sanggup berjalan kaki sampai ke kota Bian, aku akan mempertimbangkan untuk menampungmu. Ao Hao, ya. Cuma jalan kaki ke kota Bian, kan? Aku pasti bisa. Sebenarnya, sekadar membunuh zombie itu tidak ada gunanya. Biarpun kepalanya sudah dipenggal, bangkai zombie tersebut akan dimakan oleh zombie lainnya, dan malah memicu mutasi baru. Cara satu-satunya untuk memusnahkan zombie secara total adalah dengan membakarnya. Tubuhnya harus dibakar sampai jadi abu. Akan tetapi, di saat bangkai zombie itu hangus terbakar, gas beracun yang mengendap di dalam tubuhnya akan menguap ke udara, dan membuat konsentrasi virus zombie di sekitar menjadi semakin pekat. Ini bisa memicu infeksi lanjutan pada manusia yang berfisik lemah. Belum lagi, virus zombie ini akan bereaksi lebih cepat dalam suhu tinggi, dan bermutasi menjadi jauh lebih ganas. Benar-benar buah si malakama. Karena itu, satu-satunya jalan keluar adalah melatih haki. Penguatan fisik melalui haki adalah proses menempa tubuh, hingga mencapai batas maksimalnya. Dengan begitu, tubuh takkan lagi mempan terhadap virus maupun gigitan zombie. Cara-cara lainnya hanyalah solusi sementara yang sia-sia. Coba saja ruang penyimpanan dimensimu itu bisa sedikit lebih besar. Pasti kita bisa mengangkut semua solar itu. Sekarang bahan bakar kita terbatas. Jadi jangkauan penjelajahan kita juga ikut terbatas. Kau pikir aku tak mau menyimpannya? Mengembangkan kemampuan batu api ini mana ada gampangnya. Satu lagi. Kurangi makan jajanan tidak sehat itu. Kalau capek, pergi aja ke toko karunia dewa buat tukar sepotong daging air. Itu lumayan banget buat balikin tenaga. Aku ngerasa ada harta karun di arah barat daya. Dengar itu, semangatku langsung berkobar. Ada harta karun, katanya. Aku langsung kegirangan, dan mutusin buat nggak turun dari mobil untuk bunuhin zombie-zombie itu. Mending kuhindari aja mereka, lalu tancap gas penuh ke arah yang ditunjuk Ao King. Tapi, pas kami akhirnya sampai di dekat lokasi, ternyata situasinya nggak sesederhana itu. Tempat ini tuh pabrik, dan bagian luarnya udah dipasangi kawat berduri. Banyak mesin kecil dan meja kursi rongsokan ditumpuk di depan pintu, buat nahan serangan zombie yang mau masuk. Di balik barikade itu, ada orang-orang yang pakai alat-alat pabrik, buat dimodifikasi jadi pisau gagang panjang. Senjata itu dipakai buat ngabisin zombie yang coba hancurin barikade. Di dalam pabrik juga lumayan banyak orang yang mondar-mandir, ngecek celah pertahanan. Biar zombie nggak bisa masuk. Kalau ada yang ketahuan manjat kawat berduri, pasti langsung ada yang ngambil tongkat panjang berujung pisau tajam yang dilas mirip tombak, buat nusuk zombie itu sampai jatuh. Tempat ini, jelas-jelas sudah jadi markas aman tingkat awal. Kelihatan banget kalau orang-orang di sini bukan orang sembarangan. Kamu, tunggu di mobil aja, ya. Di luar zombinya lumayan banyak, nggak cocok buat tempat latihanmu. Kakak, hati-hati ya. Pasti. Bocah itu udah bosan hidup ya. Tonton aja deh, bentar lagi juga dia dikoyak-koyak. Bener banget, palingan juga nggak nyampai 3 detik matinya. Semua zombie di sekitar sini langsung tertuju padaku. Tapi, aku sama sekali belum mau pakai wujud naga. Soalnya, sekarang aku udah sampai di tahap kulit tembaga. Fisikku yang dasarnya emang udah bagus ini. Ditambah latihan keras sebulan penuh, bikin pondasi tubuhku jadi super kuat. Belum lagi, bakat hakiku yang luar biasa ini bikin aku bisa langsung ngebangkitin haki. Ada juga efek ganda dari peningkatan pasif, dan kecepatan latihan aktif yang naik 2 kali lipat. Perkembangan hakiku melesat cepat banget. Di hari kedua kiamat aja, aku udah capai tahap kulit tembaga. Yah, yang namanya kulit tembaga, pastinya bukan berarti kulitku beneran jadi tembaga dong. Ibarat nempa besi dari luar ke dalam. Kulit tuh jadi tameng pertahanan pertama tubuh. Kalau kulit dilatih sampai sekeras itu, benturan yang kena ke badan bakal jauh berkurang. Termasuk nahan efek pantulan pas lagi nyerang. Ini tuh, evolusi pertama tubuh pas lagi dilatih. Kekuatan, pertahanan, kecepatan, sampai pemulihan, semuanya naik drastis. Buah naga biru ini, walau aku nggak berubah wujud sekalipun, tetap ngasih tambahan fisik lumayan besar ke wujud manusiaku. Makanya, pas lagi nggak pakai kekuatan apapun, aku tetap bisa ngebantai zombie dengan gampang. Lagian, bunuh zombie polosan gini kan tingkat kesulitannya lebih tinggi. Nah, itu malah bikin hakiku naiknya makin cepat. Aku tahu tuh mobilnya. Itu kan Dongfeng Mengxi. Mobil lapis baja kelas sipil. Astaga, padahal dia bisa aja pakai mobil itu buat kabur dari kerumunan zombie ini. Tapi dia malah sengaja parkir di depan pintu kita. Jangan-jangan, dia ada niat terselubung sama markas kita. Dia mau ngapain coba? Mau ngerebut markas kita? Apa kita laporin ke bos Zhang aja, ya? Bos, di luar ada jagoan datang. Gila, dia sendirian ngebantai ratusan zombie. Mana dia bawa mobil Dongfeng Mengxi pula? Parkir tepat di depan pintu. Anak-anak curiga dia mau macam-macam sama markas kita. Gila. Dia emang jagoan sejati. Gampang banget dia ngabisin zombie-zombie itu. Auranya.
Beneran bikin aku tertekan. Kalau sampai orang ini punya niat jahat ke markas kita, apa kita sanggup ngelawan dia? Fiuh. Setelah sejam penuh aku habisi mereka, zombie-zombie di depan pintu utara pabrik akhirnya beresku bersihkan semua, sambil menyibaskan lenganku yang pegal. Aku melangkah lebar ke depan pintu pabrik. Aku mau masuk. Ada barang yang harus kuambil. Kamu mau ambil apa? Masa ia bilang kalau mau ambil buah iblis? Sepertinya buah iblis di sini disembunyikan di tempat yang gak mencolok. Kalau enggak, pasti udah habis dimakan sama orang-orang ini. Bilang aja mau ambil sayuran deh. Begitu ucapan itu keluar, aku jadi makin yakin. Dia pasti sengaja mengincar markasku. Dan mau menipuku buat buka pintu, terus merebut markas ini. Di ilmu perang tuh ada taktik apa namanya, pinjam jalan buat menghancurkan lawan. Biarpun gue cuma buruh biasa, sehari-hari gue juga baca buku strategi perang, tahu? Lu jangan coba-coba nipu gue, ya. Buat kami makan sendiri aja nggak cukup. Sana cari di tempat lain aja. Iya, bener tuh. Jangan harap bisa nipu kami. Terus, gimana kalau aku tetap maksa mau ngambil? Meskipun aku bukan orang baik, tapi biasanya, aku nggak akan nyerang orang sembarangan. Semoga aja orang-orang ini tahu diri. Sialan. Orang kita sebanyak ini, masa takut sama lu? Masuk sini kalau berani. Ayo. Kita lihat siapa yang takut. Lu pikir bisa nakut-nakutin kami? Kami tunggu lu masuk. Gue pengen lihat gimana cara lu ngelawan. Tepat pada saat itu. Apa? Sebuah aura kuat yang tak kasat mata, menyebar ke segala arah. Para buruh itu merasa seolah sedang berhadapan dengan keagungan seorang raja. Hati mereka bergetar ketakutan. Bahkan ada yang sampai jatuh berlutut. Beberapa orang yang paling penakut, malah langsung pingsan saking ngerinya. Cuma Pazang dan beberapa orang yang udah mulai berlatih ilmu, yang masih sanggup menatap mataku. Ini sih udah pasti Hao Shoku, Haki Raja. Bos, biarin aja dia masuk. Kalaupun dia yang jadi bos kita, itu nggak memalukan kok. Iya, bener banget. Yang kuat berhak jadi pemimpin, sama sekali nggak memalukan. Setelah melepaskan Haki Rajaku, aku udah nggak niat lagi buat negosiasi sama mereka. Bener-bener cuma buang waktu. Tongkat kasti di tanganku, sekarang mulai dilapisi cahaya hitam. Dengan satu pukulan keras, barikade yang udah susah payah dibangun para buruh itu, langsung hancur berantakan. Pazang menggenggam erat senjatanya, tapi pada akhirnya, dia tetap nggak berani menyerang. Coba pikir aja sendiri, kepala dia atau kepala zombie yang lebih keras. Xiao Qing, sini, nak. Mendengar panggilanku, Ao Qing langsung mencabut kunci mobil, melompat turun, dan berlari gembira menghampiriku. Sambil mengendus-endus dengan hidung mungilnya, dia menuntunku berjalan ke arah belakang gudang. Heh, siapa kalian? Bocah tengik, lu ngomong apa barusan? Berani banget lu ngomong kayak gitu ke gue. Nanti gue gantung lu di depan pintu buat makanan zombie. Wah. Bawa anak cewek cantik juga ternyata. Bawa dari klub malam mana nih? Anak-anak pabrik di sini pasti bakal seneng banget main sama dia. Dia membunuh orang. Sialan, mari kita habisi dia. Saudara-saudara, serang bareng-bareng. Perempuan kita udah dilecehkan. Jangan lepasin bajingan ini. Kalau mereka cuma memaki diriku sendiri, aku mungkin gak bakal peduli. Tapi berani memaki keluargaku, aku pasti bakal bikin mereka membayar mahal dengan darah. Xiao Qing. Di saat-saat seperti ini, kejahatan hati manusia itu jauh lebih mengerikan daripada monster zombie sekalipun. Sekarang kamu memang udah berani membunuh zombie, tapi apa kamu berani membunuh manusia? Tatanan dunia ini udah hancur. Kalau ada orang yang menindas dan merendahkanmu, kamu harus ngasih mereka pelajaran berdarah. Kalau mau bertahan hidup di dunia yang udah kiamat ini, kamu harus membuang jauh-jauh rasa belas kasihan yang gak perlu. Kalau orang gak menggangguku, aku juga gak bakal mengganggu mereka. Tapi kalau mereka berani memusikku, sejauh apapun kalian lari, pasti kuhabisi. Dia itu pengguna kekuatan buah iblis. Maafkan aku. Tolong, jangan bunuh aku. Kumohon, lepaskan kami. Kami tidak melakukan apa-apa. Xiao Qing, di dunia ini tidak ada aturan. Kita harus membasmi mereka sampai ke akarnya. Karena benih kebencian sudah ditanam, kita harus melenyapkan mereka agar tidak jadi ancaman di kemudian hari. Kak, orang yang menghinamu kan sudah mati. Orang-orang ini tidak bersalah. Lepaskan saja mereka, ya? Xiao Qing, inilah dunia yang sudah hancur. Masalah sepele saja bisa memicu pertengkaran. Dan setiap pertengkaran, baru akan berakhir kalau salah satu pihak mati atau terluka. Di kehidupanku yang sebelumnya, aku pernah berpikir, membunuh orang yang bermasalah denganku saja sudah cukup. Aku pikir aku sudah cukup kejam. Tapi pada akhirnya, aku malah mati konyol cuma karena bersikap terlalu naif. Di kehidupan kali ini, aku lebih rela dikutuk sebagai iblis, daripada harus menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Kami tiba di tempat yang dirasakan oleh Ao Qing. Ini adalah gudang penyimpanan makanan di kantin pabrik. Aku menghancurkan pintunya dengan satu pukulan keras, lalu menemukan sesuatu yang tergencet di bagian paling bawah. Di dalam keranjang gua itu ada buah iblis. Jenis buahnya lagi-lagi belum pernah kulihat sebelumnya. Tapi baru saja sampai di depan gerbang pabrik, aku melihat mobilku sudah dibawa kabur orang. Walaupun Ao Qing sudah mencabut kuncinya, tapi di luar sana selalu ada saja pencuri ahli yang bisa membobolnya. Aku langsung berubah menjadi naga biru, membawa Ao Yue terbang ke langit, dan dengan cepat menemukan mobil kami. Naga biru itu menukik tajam, dan dengan satu hantaman keras, mobil itu pun langsung terbalik. Ampun, bos. Kumohon jangan bunuh aku. Kumohon. Setelah kembali ke mobil, Ao Qing yang biasanya banyak tingkah malah terdiam sepanjang jalan.
Hari ini dia benar-benar ketakutan melihat tindakanku yang kejam dan tanpa ragu. Seolah-olah aku ini bukan kakaknya. Kak, kamu tadi seram banget. Xiao Qing, ingat baik-baik. Sekarang dunia sudah hancur. Selain keluarga kita sendiri, kita tidak boleh percaya pada siapapun. Kak, apa kamu hidup kembali dari masa lalu? Sialan, apa gerak-gerikku ketahuan? Kenapa anak ini tiba-tiba ngomong begitu? Kamu menimbun makanan gila-gilaan, terus memaksa ibu cuti untuk membawaku pulang. Kamu begitu yakin? Kamu pasti sudah tahu apa yang akan terjadi, kan? Lagi pula, sejak kakak pulang ke rumah, aku merasa kakak sangat asing. Rasanya seperti melihat orang lain. Menurutku, cuma ada dua alasan kenapa kakak bisa begini. Entah kakak hidup lagi dari masa lalu, atau tubuh kakak dirasuki roh lain. Saat mengucapkan kalimat terakhirnya, suara Aoking semakin pelan. Dia tidak berani menatapku, takut kalau kakaknya yang asli sudah tidak ada. Aduh, kakak jelek. Kak, aku sudah tahu kamu gak akan pernah ninggalin aku. Kak, di kehidupan sebelumnya kamu matinya gimana? Terus, aku di sana hebat nggak? Oh ya, terus ayah dan ibu? Apa mereka baik-baik saja? Kalian semua sudah mati. Siapapun yang berani melukai kalian, aku akan bantai mereka sampai ke keturunannya. Setelah pergi dari pabrik, kami kembali melanjutkan perjalanan ke arah barat. Setiap kali berpapasan dengan kerumunan zombie di jalan, kami langsung turun dari mobil dan menghabisi mereka. Demi melatih kekuatan hakiku, aku sengaja tidak menggunakan kekuatan naga biru lagi. Aoking belum bangkit, jadi kekuatan hakinya masih sangat lemah. Tapi berkat tambahan kecepatan dari tikus harta karun, dia bisa bertarung melawan para zombie itu dengan cukup lincah. Kami berdua terus berjalan ke barat selama 3 hari berturut-turut. Dan selama 3 hari ini, kami tidak menemukan buah iblis lagi. Hal ini membuat semangat Aoking yang awalnya menggebu-gebu jadi menurun. Dia bahkan mulai ragu. Jangan-jangan ada yang salah dengan kekuatannya. Tapi aku langsung memberitahunya. Ini baru wajar. Di kehidupanku yang sebelumnya, aku bertahan hidup sampai masa karunia Tuhan kedua. Menurut perhitungan sebuah kelompok besar, ada 10.000 lebih pengguna kekuatan berbeda yang bermunculan. Kak, kita ke arah sana yuk. Aoking menunjuk ke jalan setapak di dekat persimpangan. Aku melihat peta dengan heran. Jalan itu menuju ke tengah pegunungan. Di kehidupan sebelumnya, memang banyak orang yang kabur ke gunung. Walaupun mereka berhasil lolos dari kerumunan mutan. Tapi mereka kehilangan kesempatan untuk bertambah kuat, dan ujung-ujungnya malah mati di hutan sana. Perasaanku bilang bakal ada sesuatu yang bagus di sana. Aoking sendiri sebenarnya tidak terlalu yakin. Habisnya, yang namanya insting itu susah dijelaskan, kan? Tapi, aku sangat percaya padanya. Aku langsung melajukan mobil ke arah gunung. Karena tidak ada zombie yang menghalangi jalan, mobil pun dipacu habis-habisan, melaju dengan sangat kencang. Aoking menyandarkan kakinya ke dashboard depan, goyang-goyang kaki sambil asyik makan camilan. Dia juga sibuk gulir video dan postingan di ruang karunia Tuhan. Hahaha. Sumpah, lucu banget. Kak, aku baru aja baca postingan nih. Ada orang yang ngeluh gara-gara nggak dapat buah iblis. Hei, muka kakak kok gitu? Kakak tahu nggak siapa orang yang lagi ngeluh ini? Itu Eiichiro Oda. Hehehe. Hahaha, si tua Oda pasti lagi emosi berat sekarang. Hahaha. Kakak nggak tahu aja, postingan ini lagi viral banget di ruang karunia Tuhan. Malah ada yang minta Oda ngajarin teknik haki. Ujung-ujungnya si Oda balas, aku ini cuma tukang gambar doang. Mana ngerti aku soal haki. Hahaha. Kalau dipikir-pikir soal kehidupan sebelumnya, sepertinya si Oda memang tidak terlalu menonjol. Biarpun karunia Tuhan pakai dunia dari komik buatannya, tapi itu sudah tidak ada hubungannya lagi sama kreator aslinya. Melihat hari yang semakin gelap, aku berniat memarkir mobil di pinggir jalan untuk menginap semalam. Baru saja berbelok di kaki gunung, tiba-tiba aku melihat ada cahaya dari depan. Ada cahaya, berarti ada orang di sana. Tapi di zaman kiamat begini, manusia lain adalah makhluk yang paling tidak bisa dipercaya. Walaupun aku ini kejam, aku tidak akan sampai tega membantai orang yang tidak bersalah. Di zaman kiamat, hati manusia itu sulit ditebak, bakal terlalu bahaya kalau kami asal numpang menginap. Lebih baik kami tidur di luar saja dan tetap waspada. Aku pun memarkirkan mobil di pinggir jalan. Memanfaatkan sedikit cahaya dari kejauhan, aku memutuskan untuk bermalam di tempat ini. Aoye mengambil peralatan kemah dari bagasi belakang, lalu langsung mendirikan tenda besar di sana. Meskipun zaman kiamat ini sangat berbahaya, tapi berkat penjagaanku yang ketat, Aoking sama sekali tidak ketakutan. Dia malah merasa ini seperti petualangan yang seru. Kak, ada apa? Tadi itu suara raungan. Raungan apa maksudnya? Raungan itu adalah suara kemarahan zombie. Tapi Kak, sejak kapan kakak pernah dengar ada zombie yang bisa meraung? Bukannya zombie itu tidak bisa bersuara, tubuh mereka kan sudah membusuk. Pita suaranya juga hancur, makanya mereka tidak bisa mengeluarkan suara. Tapi seiring dengan evolusi zombie, jaringan tubuh mereka perlahan-lahan akan pulih kembali. Dan lambat laun, mereka akan memiliki fungsi fisik dasar manusia lagi. Misalnya, berbicara. Tapi kalau mau bisa bersuara, setidaknya mereka harus berada di level zombie bintang 1. Bintang 1. Zombie yang baru saja bermutasi. Itu cuma zombie biasa yang tidak punya level. Paling-paling cuma tenaganya saja yang sedikit lebih kuat. Sama tulangnya agak lebih keras, mereka tidak susah untuk dihabisi. Bahkan orang biasa pun masih punya kesempatan untuk membunuh mereka. Tapi, saat mereka memakan daging dan darah manusia, dan berhasil memulihkan tubuh mereka seutuhnya, pada saat itulah, gerakan mereka menjadi jauh lebih cepat. Mereka bahkan bisa memakai teknik bertarung layaknya manusia,
Di tahap inilah, mereka disebut zombie bintang 1, atau sering juga disebut zombie daging. Kalau kita mau melawan zombie daging, setidaknya kekuatan kita harus mencapai tingkat kulit perunggu. Tempat ini sudah tidak aman lagi. Kamu kembalilah ke mobil. Kalau cuma yang di depan sih masih mending. Kalau itu zombie bintang 2, kita bisa gawat. Sekarang aku baru mencapai tingkat kulit tembaga, padahal untuk melawan zombie butuh tingkat tulang besi. Tapi kiamat ini baru berjalan 5 atau 6 hari. Seharusnya zombie belum berevolusi secepat ini. Setelah mengamankan Ao King ke dalam mobil lapis baja, aku mengubah wujudku menjadi naga, lalu membawa tongkat besi menuju asal suara auman itu. Dan saat aku mendekat, barulah aku sadar, tempat yang memancarkan cahaya ini adalah sebuah kuil kuno yang sudah reyot. Kuil Dewa Petir yang tersembunyi di pegunungan. Dengan kondisi sehancur ini, pastinya bukan kuil komersial untuk turis. Disinilah pasti ada pendeta yang asli. Ark. Tolong. Tolong. Ada monster. Hahaha. Astaga, aku sampai geleng-geleng kepala mendengarnya. Badannya saja yang besar dan botak, tapi mentalnya tempe banget. Baru saja aku melangkah masuk ke dalam kuil. Dinding aula utama yang sudah rapuh itu tiba-tiba runtuh. Seorang pria tua berkulit hitam legam, yang memakai jubah pendeta, sedang mengamuk dan mencabik-cabik tubuh seseorang. Di lantai, berserakan beberapa mayat korban. Pemandangannya sungguh mengerikan. Pendeta tua itu mendengar suaraku, lalu menoleh ke arahku. Saat mata kami saling bertatapan, perasaanku langsung menjadi tidak enak. Ini bukan mayat hidup biasa. Ini zombie mutan. Bahkan saat sedang mengerogoti mangsanya, anggota tubuh pendeta tua itu tetap kaku dan lurus. Kedua tangannya yang kurus kering dipenuhi cakar tajam, dan di mulutnya ada 4 taring yang menyeramkan. Itu jelas sekali ciri-ciri dari zombie tingkat tinggi. Zombie jenis ini berasal dari mayat hidup, yang berevolusi lebih jauh, menggunakan virus zombie dalam jumlah besar untuk memperkuat fisiknya. Akibatnya, virus menumpuk di dalam tubuhnya, dan belum sepenuhnya tercerna. Penumpukan virus itulah yang membuat tubuh mereka sangat kaku, tapi sekaligus menciptakan pertahanan sekeras baja. Sangat sulit untuk dibunuh. Untungnya, titik lemahnya masih tetap ada di kepala. Selama kepalanya dipenggal atau dihancurkan, makhluk itu tetap bisa mati. Sialan. Di tempat terpencil begini, dari mana dia bisa dapat virus sebanyak itu untuk berevolusi? Zombie pendeta tua itu langsung membuang mayat yang baru setengah dikunyahnya. Dia melompat, lalu menerjang beringas ke arahku. Walaupun badannya kaku, tapi dalam satu lompatan saja dia sudah berada tepat di depan wajahku. Aku buru-buru menangkisnya dengan tongkat bisbolku. Zombie itu langsung menggigitnya. 4 bekas gigitan yang dalam langsung tercetak di tongkat bisbolku. Tanpa ragu, aku menyemburkan hawa panas tepat ke wajahnya. Semburan itu cuma membakar habis rambut dan bajunya saja. Memang kulitnya agak hangus, tapi dia sama sekali tidak terluka parah. Zombie pendeta itu pun mengaum marah. Dia kembali menerjang sambil mengayunkan cakar tajamnya, pukulan petir 8 trigram. Walaupun aku tidak bisa memakai pelapis energi haki, tapi tongkat bisbol yang dialiri listrik ini benar-benar punya daya hancur yang luar biasa. Terdengar suara dentuman yang sangat keras, disusul dengan suara retakan tulang yang pelan. Tongkat bisbol pesanan khusus yang berat dan tebal ini ternyata langsung patah jadi 2. Dan dari semua serangan fatal itu, dampaknya cuma membuat retakan kecil di tengkorak kepalanya. Zombie pendeta tua itu kembali mengaum. Taringnya yang bau busuk bersiap untuk merobek leherku. Sial. Xiao Qing, cepat sembunyi ke bawah tanah. Keluarlah lagi setelah aku berhasil membunuhnya. Awalnya aku kira ini cuma mayat hidup biasa. Siapa sangka ini malah zombie bintang 2. Zombie jenis ini punya tenaga yang sangat brutal, serta kulit dan tulang sekeras baja. Bahkan mobil lapis baja buatan manusia pun sudah tidak mempan menahan serangannya. Ao King juga sadar dia tidak bisa membantu. Jadi dia buru-buru berubah menjadi tikus pusaka, dan langsung kabur ke bawah tanah. Saat ini, napasku agak tersengal. Menggunakan napas api 2 kali berturut-turut, ditambah lagi menguras tenaga untuk serangan petir, benar-benar membuat staminaku terkuras habis. Apalagi, hantaman tongkat tadi membuat darah di dadaku bergejolak. Pendeta zombie tua itu melompat lagi. Dia melesat mendekatiku. 10 jarinya yang hitam legam dan layu, sudah seperti cakar tajam, menusuk lurus ke arahku. Aku pun mengaum keras, dan mencengkeram pergelangan tangannya dengan kedua cakar nagaku. Kami pun mulai adu kekuatan. Walaupun zombie ini sudah mencapai level 2 bintang, yang secara teori butuh kultivator manusia tingkat tulang besi untuk bisa menandinginya. Tapi, berkat ketahanan fisik dari wujud naga biru, aku malah bisa menahan serangan zombie itu. Kami saling dorong mati-matian. Zombie itu memajukan kepalanya lagi. Aku membulatkan tekad, menundukkan kepalaku, dan menusuk dahi zombie itu dengan tanduk nagaku. Tanduk nagaku yang sangat tajam menancap telak tepat di rongga matanya. Zombie itu meraung kesakitan. Kepalanya terluka sangat parah. Kalau makhluk biasa yang kena serangan ini, pasti sudah mati seketika. Tapi, zombie tidak bisa merasakan sakit. Dia menarik kepalanya ke belakang, mencabut tanduk nagaku dari wajahnya, lalu meraung dengan sangat buas. Kedua lengannya tiba-tiba sedikit menekuk. Mataku langsung terbelalak. Alasan tubuh zombie itu kaku adalah karena virus yang menumpuk di dalam dagingnya. Kalau dia sudah sepenuhnya menyerap virus itu, persendiannya akan kembali lentur seperti semula. Sekarang, lengannya sudah bisa menekuk. Itu artinya, proses penyerapan virus di tubuhnya semakin cepat. Aku tidak boleh terus-terusan diam menahannya begini. Aku pun mengaum sekuat tenaga, dan menepis kedua lengan zombie itu. Aku melesat ke langit dengan wujud naga biru, dan langsung mengayunkan ekorku, menghantam zombie itu sampai dia terhuyung.
Disusul sambaran petir yang turun menghantam, membuat tubuhnya makin hangus terbakar. Meskipun kulit zombie itu sekeras baja, serangan tadi sukses merobek tubuhnya. Saat angin dan awan bergemuruh, wujud naga biruku menukik turun, lalu mencengkeram erat kedua lengan zombie itu. Aku mengangkatnya ke udara. Zombie yang kehilangan keseimbangan karena hembusan badai itu sama sekali tidak bisa berkutik. Aku membawanya terbang tinggi ke angkasa, lalu mengaum dengan garang. Cakarku menekan kuat, berniat merobek tubuh zombie ini menjadi dua bagian. Tapi, zombie itu juga melawan dan menahan sekuat tenaga. Sial. Aku tidak bisa merobeknya. Tingkat kekuatanku masih terlalu rendah. Walaupun wujud naga biru ini bisa menekan zombie itu, ternyata sangat sulit untuk membunuhnya. Lagi pula, hanya dalam waktu singkat ini saja, tenagaku rasanya sudah hampir habis. Kalau wujud naga ini hanya dipakai untuk terbang, aku memang bisa bertahan lebih lama. Tapi untuk bertarung, wujud ini tidak bisa dipakai terlalu lama. Aku pun menukik lagi dari atas awan, dan melempar zombie yang ada di cengkramanku kuat-kuat ke bawah. Terdengar suara dentuman yang sangat keras. Tubuh zombie itu menghantam atap kuil, lalu jatuh menghantam lantai aula utama dengan sangat keras. Tubuhnya hancur lebur penuh luka, tapi dia masih belum mati juga. Aku ikut mendarat ke tanah, lalu kembali ke wujud manusiaku, sambil terengah-engah kehabisan napas. Ini pertama kalinya aku bertarung mati-matian dalam wujud naga biru. Wujud ini memang sangat kuat, tapi untuk kekuatanku yang sekarang, rasanya masih terlalu memaksakan diri. Kaido itu sangat kuat, karena dia memang makhluk yang bisa menghancurkan satu negara sendirian. Buah naga biru sebenarnya cuma tambahan, tapi saat ini aku benar-benar bergantung pada kekuatannya. Perbedaannya bagai langit dan bumi, biar aku yang nikmati hasilnya. Tenagaku mulai pulih, dan pendeta zombie tua itu juga sudah bangkit lagi. Aku kembali berubah ke wujud manusia hewan, melapisi cakar nagaku dengan aura persenjataan untuk menghadapi zombie itu. Dengan perlindungan ganda dari aura persenjataan dan sisik naga, aku bisa menahan infeksi virus zombie dengan aman. Tapi kalau begini terus, aku bisa mati kelelahan. Aku butuh senjata. Setelah sekali lagi berbenturan dengannya, aku buru-buru mundur. Sayangnya, sudah tidak ada waktu lagi buat masuk ke ruang karunia dewa untuk menukar senjata. Poin Aoking juga tidak cukup. Nah, pas aku lagi mikir keras cari cara, dari sudut mataku, tiba-tiba aku melihat sebuah tongkat besi tergeletak di samping pecahan patung. Aku baru ingat kalau ini adalah kuil leluhur petir. Tongkat besi berbentuk luas bambu ini. Ini kan cambuk baja yang dipegang sama patung leluhur petir di kuil ini. Aku langsung melompat ke sana dan mengambil cambuk baja itu dari tanah. Karena patungnya besar, cambuk baja ini juga jauh lebih tebal dan panjang. Senjata cambuk biasa, panjangnya paling tidak sampai 80 cm. Tapi yang ini panjangnya sampai 1,2 meter. Bodinya juga lebih kokoh. Terasa sangat berat di tangan. Tapi dengan kekuatanku yang sekarang, rasanya pas banget buat dipakai. Begitu aku memegang cambuk baja ini, pendeta zombie tua itu langsung mendatang lagi. Badannya memang sudah hancur berantakan, tapi serangannya masih sangat ganas. Aku mengerahkan seluruh sisa tenagaku, melepaskan aliran listrik yang paling buas. Petir dan aura persenjataan, semuanya melilit cambuk baja ini. Lalu aku hantamkan sekuat tenaga tepat ke kepala zombie tua itu. Tolakan yang luar biasa kuat sampai memecahkan sisik naga di telapak tanganku. Tapi kepala zombie itu, akibat hantaman ini, hancur berkeping-keping. Setelah melancarkan serangan habis-habisan ini, aku kembali ke wujud asliku, dan tidak kuat lagi menahan beratnya cambuk baja itu. Aku menjatuhkannya ke tanah. Sekujur tubuhku rasanya pegal, ngilu, dan lemas bukan main. Aoking yang ada di ruang bawah tanah mendengar suara pertarungan berhenti. Perlahan-lahan dia keluar dari persembunyiannya. Begitu melihatku terkapar di tanah sambil ngos-ngosan, dia buru-buru lari dan membawakanku daging segar serta air minum. Setelah istirahat sebentar, kami berdua baru masuk ke dalam kuil yang sudah hancur itu untuk memeriksa area pintu. Pria botak yang pertama kali kami lihat, sudah mati kena imbas pertarungan tadi. Di dalam kuil penuh dengan pecahan patung dan barang-barang yang berserakan. Di lantai juga ada beberapa mayat korban. Aula belakang adalah tempat tinggal si pendeta tua dulu. Pas aula utama rubuh, cuma tempat ini yang masih utuh. Kayaknya di sini aman, deh. Hari ini kita istirahat di sini saja. Aku menyuruhnya memarkir mobil lapis baja di pintu depan, buat nutupin jalan masuk, supaya tidak ada orang atau zombie yang bisa masuk. Aku mengambil bangku dan duduk di halaman luar, menengadah menatap langit malam. Tiba-tiba perasaanku tergelitik, dan kesadaranku masuk ke dalam ruang karunia dewa. Karena kamu adalah orang pertama yang membunuh zombie tingkat bintang, kamu berhak mendapatkan satu hadiah. Lalu, karena kamu berhasil membunuhnya dalam 10 hari pertama sejak kiamat dimulai, tingkat hadiahmu dinaikkan. Dan karena kamu langsung membunuh zombie bintang 2, tingkat hadiah dinaikkan lagi. Silakan pilih satu dari 3 gelar berikut ini. Gelar? Semangatku langsung terpompa. Sama seperti bakat yang kupilih pertama kali, gelar juga merupakan sesuatu yang sangat langka dan berharga. Setidaknya, di kehidupanku yang sebelumnya, biarpun sudah berjuang mati-matian, aku sama sekali tidak pernah mendapatkannya. Gelar pertama, pembunuh zombie, menggandakan kerusakan yang diberikan pada zombie secara permanen. Gelar kedua, pemburu hadiah. Poin yang didapat dari membunuh zombie akan meningkat 2 kali lipat secara permanen. Gelar ketiga, anggota ruang ilahi. Menjadi anggota VIP ruang ilahi, kamu akan mendapat 1 kali kesempatan menukar barang dengan diskon 90%. Selain itu, setiap penukaran barang di ruang ilahi akan selalu mendapat diskon 20% loh. Ketiga pilihan gelar ini benar-benar menggiurkan. Kalau disuruh milih antara membunuh lebih cepat atau dapat poin lebih banyak, sepertinya membunuh lebih cepat itu lebih baik. Soalnya,
Kalau aku bisa bunuh lebih cepat, poin yang kudapat otomatis bakal lebih banyak. Ditambah lagi, aku jadi punya kesempatan buat nantang zombie yang lebih kuat. Tapi, kedua hal itu tetap kalah telak dibanding gelar ketiga, anggota ruang ilahi. Bayangkan saja, satu kali kesempatan diskon 90%, dan diskon 20% permanen. Ada dua barang langka di sana. Faktor garis keturunan hitam tak terlihat, dan ramuan pemurni iblis untuk menghilangkan efek samping buah iblis. Keduanya butuh 100 juta poin. Kalau pakai diskon 90%, aku cuma butuh 10 juta poin untuk menukarnya. Terlebih lagi, semua barang di diskon 20%. Aku benar-benar bisa pakai hak istimewa ini buat jadi calo, dan meraup untung poin gila-gilaan. Nggak perlu mikir dua kali. Aku langsung pilih gelar ketiga, anggota ruang ilahi. Setelah itu, aku membuka panel status pribadiku. Nama, Ao Hao. Bakat, jenius haki. Gelar, anggota ruang ilahi, buah iblis. Buah ikan-ikan model naga biru. Tingkat kekuatan. Tempat tubuh kulit tembaga. Perlengkapan, Leizu. Poin, 9655. Tunggu. Aku baru sadar ada yang aneh di kolom perlengkapan. Cambuk Leizu tiruan. Aku melirik cambuk baja berbentuk ruas bambu di sebelahku. Ini kan benda yang dipegang patung dewa petir di kuil Leizu. Tapi kan ini cuma barang biasa. Kok bisa-bisanya dihitung sebagai perlengkapan sistem? Mana ada tulisan tiruannya lagi? Dulu, tongkat bisbolku, yang udah kupakai bantai zombie sebanyak itu aja, nggak pernah tuh diakui sebagai perlengkapan. Aku meletakkan cambuk ruas bambu itu di atas pangkuanku, mengamatinya lekat-lekat. Apa sih spesialnya benda ini? Cambuk baja ini sudah berkarat di mana-mana. Pastinya sudah melewati waktu yang sangat lama. Mungkin dulu benda ini juga sempat disembah oleh puluhan ribu orang. Totalnya ada 18 ruas. Dan di setiap ruasnya, terukir mantra-mantra Tao yang sama sekali nggak ku mengerti. Aku memelototinya cukup lama, tapi tetap saja nggak nemu di mana letak istimewanya. Ya, walaupun waktuku pakai buat menggebuk zombie pendeta tua itu, rasanya emang mantap sih. Mengingat poinku sekarang sudah hampir 10.000. Apa aku identifikasi saja ya buah iblis milik Xiao Qing? Aku mengelus dagu sambil menimbang-nimbang. Biaya identifikasi buah iblis itu 1000 poin sekali periksa. Sebenarnya nominal segitu nggak seberapa buatku, tapi kayaknya nggak perlu buru-buru juga deh. Lagi pula buah itu belum berguna untuk saat ini. Biar kurus nanti saja setelah aku pulang. Setelah memantapkan pilihan, aku kembali masuk ke dalam ruang ilahi. Aku membuka saluran komunikasi dan masuk ke grup chat keluargaku, lalu buru-buru ngabarin ayah dan ibu kalau aku baik-baik saja. Setelah itu, aku menanyakan gimana kondisi di rumah. Rupanya, si Tua Chen dan anak laki-lakinya yang tinggal di lantai atas tahu kalau keluarga kami punya persediaan makanan. Mereka sengaja memanfaatkan momen pas cuma ada ibu dan Liu Mengqian di rumah. Sementara ayah dan Meng Kui lagi sibuk bertarung lawan zombie di bawah. Awalnya ibuku dengan niat baik mau ngasih mereka sedikit makanan. Tapi dua bajingan itu, begitu melihat rumah kami penuh dengan persediaan kebutuhan hidup, mata mereka langsung hijau karena serakah. Ditambah lagi melihat kecantikan Liu Mengqian. Gila aja, dua pria brengsek itu malah berniat mau ngebunuh ibu. Mereka mau merampas semua persediaan dan menculik Mengqian. Untung saja, Liu Mengqian sejak awal sudah waspada. Jadi, pas dua orang itu mulai berulah, Mengqian langsung bergerak cepat dan membunuh mereka berdua di tempat. Jelas saja ibuku kaget setengah mati waktu itu. Ya, biarpun ibu sudah pernah membunuh beberapa zombie, tapi melihat manusia saling bunuh secara langsung, itu baru pertama kalinya buatnya. Oh iya, ngomong-ngomong soal si Chen. Seingatku dia kan masih punya istri dan satu anak perempuan. Terus, di mana mereka sekarang? Bos, mereka semua sudah kuhabisi. Waktu mendengar markas kami diserang, jantungnya serasa mau copot karena panik. Soalnya, dia sudah janji mati-matian padaku. Kalau dia sama sekali nggak bakal membiarkan kedua orang tuaku terluka sedikit pun. Dengan penuh amarah, dia langsung mendobrak hancur pintu rumah keluarga Chen di lantai atas. Ketegasan dan kekejaman Lin Kui benar-benar membuatku terkejut. Dia berbeda denganku. Tanpa pernah mengalami kerasnya akhir zaman sebelumnya, dia ternyata bisa bertindak setegas ini. Aku tidak mengucapkan terima kasih, melainkan memujinya. Aku sangat paham bagaimana seorang pemimpin harus bersikap di dunia yang hancur ini. Bos, aku sudah mengecek semuanya. Di gedung ini, selain tempat kita, sudah tidak ada lagi orang yang hidup. Besok aku berencana mencari bahan bangunan untuk memblokir lorong tangga, untuk membuat barikade pertahanan. Bagus, kamu hati-hatilah. Aku setuju dengan rencana Lin Kui. Nah, barulah saat itu aku menanyakan tentang keadaan keluarga mereka berdua. Ibu Lin Kui memang sakit-sakitan. Setelah virus zombie mewabah, dia membawanya ke rumah sakit dalam keadaan koma. Tapi naasnya, saat kiamat terjadi, ibunya yang berubah menjadi zombie langsung menggigit mati ayahnya. Lin Kui pun kabur dengan panik. Dia mengemudikan mobilnya sendiri, berusaha kabur dari kota. Itulah sebabnya dia kini mengabdi padaku. Datang ke kotamu, dia sudah tidak punya ikatan apa-apa lagi. Sedangkan Liu Mengqian, ceritanya berbeda. Dia berasal dari kampung, dan berhasil masuk universitas hanya dengan mengandalkan beasiswa. Gadis ini sangat pintar, dia tahu betul bagaimana cara memanfaatkan kelebihan fisiknya untuk memeras harta dari para pria. Tapi di saat yang sama, dia selalu berhasil membuat mereka tidak pernah bisa menyentuhnya. Benar, benar sekali. Sebagai kakak perempuan, kamu harus banyak membantu keluarga. Adik laki-lakimu itu mau menikah. Pihak perempuan menuntut harus ada rumah pribadi. Rumah yang baru kamu beli ini. Cepat balik nama atas nama adikmu. Aku tidak mau. Dasar anak sialan yang tidak tahu malu. Mana mungkin anak muda sepertimu bisa beli rumah.
Rumah ini pasti kamu dapatkan dengan cara yang kotor. Beraninya kamu, anak durhaka. Sayapmu sudah mulai kuat, ya? Aku yang memberimu makan, membelikanmu baju, membiayaimu sampai kuliah. Dan begini caramu membalas budiku. Ayo kita pergi. Namun pada akhirnya, saat dia diseret secara paksa untuk mengurus balik nama rumah, kiamat tiba-tiba terjadi. Dia pun memanfaatkan kekacauan itu untuk kabur, dan sama sekali tidak peduli dengan nasib orang tua serta adik laki-lakinya sekarang. Tentu saja, sekarang dia juga tidak peduli apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Aku sudah memutus hubungan darah dengan mereka. Entah mereka hidup atau mati, itu sudah bukan urusanku lagi. Mulai sekarang, aku hanyalah milik Tuan sepenuhnya. Aku bersedia melakukan apapun untuk Anda. Mendengar itu, aku hanya bisa menghela napas panjang. Dunia yang hancur ini memang sangat kejam. Jika saja mereka berdua tidak bertemu denganku, kemungkinan besar nyawa mereka sudah melayang di jalanan. Di dunia seperti ini, terus-terusan bersembunyi di dalam rumah, peluang selamatnya jauh lebih tinggi daripada berlari keluar kota. Kemudian, aku menceritakan semua hal yang kulihat selama di perjalanan. Kepada mereka berdua, aku juga memperingatkan mereka untuk berhati-hati terhadap zombie yang sudah bermutasi. Setelah mengakhiri pembicaraan, aku lanjut mengobrol dengan Aoye sebentar. Lalu aku mengecek ruang karunia dewa, untuk melihat apakah ada berita baru di saluran komunikasi. Setelah itu, aku pun tertidur pulas.